Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya kita jumpa lagi dengan pembelajaran matematika wajib di bab kedua di semester genap, yaitu materinya tentang ruang sampel dan kejadian sederhana. Ya, mudah-mudahan kalian sudah baca sebelumnya untuk materi hari ini. Kita lanjutkan saja. Nah, di dalam bab peluang ini materi yang akan kita pelajari yaitu ruang sampel. Misalnya untuk mengundi satu koin logam, maka ruang sampelnya adalah angka sama gambar. Terus peluang suatu kejadian, rumusnya adalah NA dibagi NS, dan yang terakhir adalah kejadian majemuk. Di dalamnya ada kejadian saling lepas, kejadian saling bebas, kejadian bersyarat, dan penerapan aturan penjajahan pada teori peluang. Oke, kita lanjutkan saja. Kemudian, untuk ruang sampel, nah ini ruang sampel ya. Konsepnya itu gini, ruang sampel itu adalah himpunan semua kemungkinan hasil dari suatu percobaan dan dilambangkan dengan S besar. Contohnya, yang pertama adalah tentukan ruang sampel pada percobaan melantunkan sekeping uang logam 1 kali. Nah, yang ini adalah uang logam. Ada gambar, ada angkanya. Seperti itu ya. Kalian lihat aja di koin yang kalian punya, di koin 500, di situ ada angka dan ada gambar. Ada sisi angka, ada sisi gambar. Maka ruang sampelnya adalah A sama G. A itu adalah simbol dari angka dan G adalah simbol dari gambarnya. Oke, lanjutkan. Kemudian kedengar ya, sepertinya ini lagi hujan. Oke, untuk contoh yang kedua, pada percobaan melemparkan dua mata uang logam bersama-sama, di mana sisi uang logam adalah gambar G dan angka. Tuliskan ruang sampel sisi uang logam. Nah, untuk ruang sampel sisi uang logam, karena di sini ada dua uang logamnya, maka Ibu gambarkan dengan tabel. Ini untuk uang logam yang pertama ada A sama G, dan uang logam yang kedua AG. Nah, lalu kita pasangkan, berarti A dengan A, G dengan A dengan G, dan G dengan G. Maka ruang sampelnya adalah AA, AG, GA, GG. Seperti itu, jadi ada 4 buah. Terus pertanyaan yang B-nya, ruang sampel sisi gambar. Nah, ruang sampel sisi gambar itu adalah 0, 1, sama 2. Kenapa 0? Karena di sini ruang sampel sisi gambarnya itu yang pertama tidak ada, yang kedua adanya ada 1, ini GG ya. Untuk yang AA ini tidak ada G-nya, maka ditulisnya 0. Terus yang GA sama AG, kan ini ada 1-1 per ininya. G-nya ada 1, yang di sini juga G-nya ada 1, maka ditulisnya 1. Sedangkan yang 2 di sini adalah GG yang ini, ada 2 GG, maka ditulisnya 2, seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, contoh yang ketiga, pada percobaan melempar 3 uang logam secara bersama-sama, di mana sisi uang logam adalah gambar G dan angka. Tuliskan ruang sampel yang mungkin dan ruang sampel untuk sisi gambar. Ini kurang lebih sama seperti yang contoh 2 tadi. Ya, ini yang dilemparnya adalah 3 uang logam ya. Maka penulisannya seperti ini. Kan tadi kita udah menemukan yang 2 uang logam. Maka ada AA, AG, GA, GG ini yang 2 logam, terus dipasangkan dengan yang 1 logam. Maka ruang sampelnya menjadi 3 huruf seperti ini. AAA, GAA, AAG, GAG, AGA, GGG, GGA, AGG, dan GGG. Nah, kita tuliskan memanjang seperti ini. Terus ruang sampel untuk sisi gambar. Ya berarti ini yang AAA gak ada gambarnya kan, maka kita tulis 0. Terus yang ada G-nya 1, tulis 1. G-nya juga ada yang 2, tulis 2. Terus G-nya ada yang 3, maka tulis 3. Sehingga ruang sampel untuk sisi gambarnya adalah 0,1,2,3. Nah, contoh yang keempat, banyaknya titik sampel dari pelemparan 4 koin dan sebuah dadu. Nah, ingat kan dadu? Ada sisi 1, sisi 2, sampai sisi 6. Nah, untuk pelemparan 4 koin, maka
karena yang ditanya adalah banyaknya titik sampel, bukan ruang sampelnya, maka kita tidak perlu menjabarkan seperti contoh ketiga. Kita hanya tinggal menghitungnya aja. Kan di sini 4 koin, maka rumusnya adalah 2 pangkat 4, yaitu 16. Nah, coba untuk membuktikan kenapa ini menggunakan 2 pangkat N, kita lihat saja yang ini ya. Di sini pelemparan 3 uang koin, ya, untuk contoh 3. Maka rumusnya adalah 2 pangkat 3. 2 dikali 2 dikali 2 adalah 8. Kita hitung di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Benar kan? Nah, berarti kalau yang contoh 3 yang ditanya adalah banyaknya titik sama, maka jumlahnya adalah 8. Seperti itu. Nah, untuk contoh 4 ini, maka isinya 16. Rumusnya 2 pangkat N. Karena 4 koin, maka 2 pangkat 4. Terus untuk sebuah dadunya, sebuah dadu itu kan ada dari angka 1 sampai angka 6. Maka ruang sampelnya adalah 6 kan? Karena yang ditanya adalah 4 koin dan sebuah dadu, maka tinggal kita kalikan, yaitu 16 dikali 6. Sehingga hasilnya adalah 96. Oke, kita lanjutkan. Semoga ini bisa dipahami. Nah, tentukan ruang sampel pada percobaan mengambil 2 bola sekaligus dari dalam sebuah kotak yang berisi 2 bola berwarna merah dan 3 bola berwarna putih. Nah, ini gambar dari bola merahnya ya, biar biasa kalian bayangkan bola merah sama bola putihnya. Nah, kita misalkan nih 2 bola merah itu dengan M1 dan M2. Dan 3 bola berwarna putihnya kita misalkan dengan P1, P2, dan P3. Nah, maka ruang sampelnya adalah kita pasangkan M1, M2, M1, P1, M1, P2, M1, P3, M2, P1, M2, P2, M2, P3, dan P1, P2, P1, P3, dan terakhir P2, P3. Itu adalah ruang sampel dari pengambilan 2 bola sekaligus. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah kejadian. Kejadian ini adalah himpunan dari hasil yang diperoleh dalam suatu percobaan. Oke, contohnya, pada percobaan melantunkan sebuah dadu 1 kali. Tentukan kejadian munculnya dadu bermata ganjil. Nah, kita kan sudah tahu nih bahwa ruang sampel dari sebuah dadu itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Ini hasil yang mungkinnya ya. Ruang sampelnya dari angka 1 sampai angka 6. Karena yang ditanya adalah kejadian munculnya dadu bermata ganjil, maka kalian cek dari angka 1 sampai 6 yang ganjil yang mana saja. Ternyata yang ganjil itu adalah angka 1, 3, sama angka 5. Maka ya kejadiannya adalah 1,3,5. Seperti itu. Nah, terus untuk yang kedua, misalnya ada percobaan mengundi sebuah dadu sisi 6, maka ruang sampelnya kan dari angka 1 sampai 6. Terus kejadian S1-nya, kejadian muncul bilangan prima, maka isinya 2, 3, 5. Dan kejadian munculnya bilangan genap, maka isinya 2,4,6. Oke, bisa ya, ini mudah sebenarnya. Terus percobaan menarik selembar kartu bridge tanpa joker. Hasil yang diamati adalah, nah, jenis kartu yang diambil, maka ruang sampelnya adalah, jadi di dalam kartu bridge itu ada 4 jenis kartu, yaitu ada skop, clever, hati, sama diamond. Nah, skop yang ini ya, ini hati, ini diamond, ini clever atau keriting. Seperti itu. Terus kejadian E1-nya adalah kejadian menarik sebuah kartu diamond, ya maka E1-nya isinya diamond aja. Terus E2-nya adalah kejadian menarik kartu warna hitam. Nah, di sini warna hitam itu adalah skop sama clever, ya, sehingga E2-nya isinya skop sama clever. Itu ya. Oke, contoh terakhir. Tentukan ruang sampel pada percobaan pemilihan kartu bernomor dari 1 sampai dengan 11. Berarti ruang sampelnya 1 sampai 11. Nah, terus tentukan kejadian terpilihnya kartu bernomor kelipatan 3. Yang kelipatan 3 itu berarti dimulai dari angka 3, terus 6, terus 9. Ya, berarti isinya 3,6,9. Gitu aja ya. Contoh untuk materi sekarang, semoga bisa dipahami dengan baik. Oke, ternyata udah selesai materi hari ini. Nah, jika kalian sudah paham materinya, sudah mencatat semua materi yang disampaikan hari ini, silahkan kerjakan latihan soalnya berupa Google Form ya. Untuk
pelatihannya. Jangan lupa tulis juga caranya, lalu kirim ke PDF. Lalu kirim dalam bentuk PDF ke e-learning. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi hari ini dapat dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.